Halo guys, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Erik Nurmansyah. Nah, pada kesempatan podcast pada kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi dari generasi X hingga ke generasi Z atau generasi saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu tamu nih dari generasi X, yaitu Pak Budi. Halo, selamat malam. Gimana Pak Budi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya. Pak Budi, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai perkembangan teknologi di Pak Budi. Apa sih teknologi yang Pak Budi ketahui? Untuk teknologi itu macam-macam mas. Dari teknologi yang mungkin bertahap ya. Yeah. Teknologi dari yang biasa dan maju sampai sekarang teknologi yang sangat di luar nalar manusia, dalam arti sangat canggih sekali gitu. Kalau perkembangan teknologinya nih Pak Budi, dari awal Pak Budi dilahirkan nih mungkin udah merasakan kan adanya teknologi. Nah, hingga umur sekarang ini berasa nggak sih perkembangan teknologi itu Pak? Sangat berasa sekali mas. Dulu saya yang biasa aja lah. Saya dulu waktu masih kecil tuh nggak ada untuk TV atau apa atau aplikasi yang alat elektronik yang lain. Sekarang sangat dimudahkan sekali. Sudah perkembangan sangat pesat sekali mas. Yeah. Nah, itu apalagi untuk generasi Z itu harus bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Ya. Itu. Pak Budi, kalau dari zaman dulu tuh alat komunikasi itu udah ada apa aja sih Pak? Televisi mungkin udah ada belum? Untuk televisi itu kemungkinan mas, saya juga belum lahir ya waktu itu ya. Mungkin kalau udah di setara yang agak tinggi mungkin ya kayak orang yang punya lah, itu mungkin tahun 65 itu udah ada mas. Udah ada ya, Pak? Walaupun hitam putih tapi terus. Iya, itu dulu tuh pasti hitam putih ya Pak? Iya. Tapi ada suaranya nggak? Ada mas. Ada. Cuma ya itu gambarnya kayak hitam putih itu. Iya. Iya. Itu pun kita kalau lihat TV itu harus kemana mas? Tahu nggak kemana? Mana? Harus ke kelurahan. Oh iya. Ya yang ada situ mas. Yang ada cuma di Ya, situ ya? dulu kan beruntunglah kalau orang desa itu punya 1, 2 itu berarti beliau orang terpandang gitu. Nah, kalau itu kan dulu kan masih hitam putih nih. Iya. Nah, pas berubah dari hitam putih ke berwarna itu masih ingat nggak? Itu yang saya ingat itu sekitar sebelum tahun 90 ya mas. Itu antara 80-an 80 atau 90 mungkin ya? 80-an. Ya, dari 80-an itu udah mulai hitam putih berubah ke Berwarna. berwarna. Iya. Kalau yang punya belum mampu beli yang itu, dulu ada yang jual itu mas kaca. Kaca? Iya. Gimana itu Pak? Itu kan TV hitam putih ya. Ya. Kalau dibeliin kaca itu tempelin itu jadi berwarna. Oh iya toh? Iya. Bisa toh? Tapi warnanya nggak gerak, cuma monoton gitu aja mas. Wah, cukup unik berarti ya Pak? Iya. Tapi kan itu ya mahal sekali waktu itu ya. Oh iya toh? Iya. Hampir sama kayak harga TV nggak? Enggak. Enggak. Tapi kan waktu itu ya sangat berarti sekali lah harga segitu ya. Nah, kan dulu tuh masih minim lah alat untuk bertukar kabar atau alat komunikasi. Nah, alat komunikasi apa aja sih Pak yang ada? Nah, gimana? Maksudnya kayak gimana cara generasi kalian itu bertukar komunikasi? Untuk bertukar itu ya kita harus ya datang door to door mas, ke satu rumah yang lain. Kalau enggak ya via surat itu. Ya surat ya Pak? Iya. Nah, itu dikirim lewat mana? Lewatnya kita lewat kantor pos. Oh, kantor pos. Oh, itu pun nanti kita juga beli perangko tau, waktu itu 500 aja udah ekspres mas. Kalau warung telepon tuh udah ada belum? Warung telepon itu untuk masuk belum lama juga sih, itu sekitar 90. Oh iya toh Pak? Baru di Jogja itu baru ada. Iya. Itu pun di Itu kota, masih- itu pun di tempat tertentu mas. Oh iya toh? Iya, di kota. Kalau di pinggiran sini ya di sebelah tempat saya ini itu ada di
depan ring road itu waktu itu koin pakai 50 rupiah. Oh iya. Iya. 50 rupiah tuh dulu masih berharga banget ya Pak. Sangat itu. Nah kalau kan dulu tuh masih pakai surat nih banyak kan. Iya. Nah itu fasilitas untuk ngirim surat tuh mudah nggak sih Pak? Untuk ngirimnya sangat mudah sih Mas. Apalagi kan kita juga ada kantor pos kan. Kantor pos paling jarak sini sekitar ya 1 kilo lebih sedikit lah. Banyak nggak sih kalau dulu kantor pos tuh? Dulu setiap pedesaan ya, desa ya, bukan dusun ya, desa itu ada. Ustadz bisa ada. Ya ada. Kalau sekarang ini udah jarang terlihat ya kantor pos. Iya Mas, itu mungkin ya itu kembali lagi ke teknologi. Iya, kembali teknologi ya, iya. Jadi orang-orang udah beralih dari surat menyurat di kantor pos, Benar sekali. berkirim kabar lewat yang sekarang ini ada ya handphone ini Pak. Ya, Udah banyak sekali ini dari berbagai kualitasnya, dari kualitas bawah hingga kualitas atas itu udah ada sekarang handphone tuh. Ya jadi udah sangat berbeda sekali ya Pak. sangat berbeda Mas. Kalau untuk teknologi yang paling cepat banget perubahannya itu apa Pak? Untuk perubahan ini Mas, dari ini ya, telepon kan. Dulu ada orang yang punya telepon di rumah, itu udah orang Wah telepon udah kayak kaya atas ya. Iya. Nah terus muncullah HP. Oh, iya. HP dari yang dulu cuma bisa buat telepon, terus berkembang lagi ke Cuma SMS dulu ya, Pak? Iya. Terus SMS, terus berkembang lagi ke WhatsApp. WhatsApp itu Ya itu aplikasi. lah. Mungkin dari aplikasi itu membantu sekali kan. Terus dari WhatsApp itu berkembang lagi, muncul HP BlackBerry. Nah, itu BlackBerry itu waktu itu wah sekali. Saya masih merasakan tuh dulu tuh HP BlackBerry, Nokia, kayak Evercross juga dulu tuh masih ada. Itu awal-awal Android masih pejetan itu. Iya, ceduk. Waktu itu masih ceduk kan, masih lagi ya. Masih ada kekurangannya, Bener Mas. Ya mungkin orang lama-kelamaan kan juga pengen melihat apa sih perkembangan di dunia ini kan. Nah, dia bisa langsung ke browsing. Dulu kan browsing mutar sepanjang kita pulsanya itu ada. Dulu kan belum ada kota, namanya kota kan belum lama kan. Kita pulsa ya? Pulsa, kita beli pulsa katakanlah 25.000 aja cuma berapa menit Mas? Ya, tapi dulu pulsa itu termasuk agak awet ya Pak. Tapi kalau sekarang tuh udah benar-benar nggak kerasa Ya, pulsa tuh. mungkin kalau Bagus banget. untuk pulsa itu mungkin ada aplikasi lain. Nah itu kita nggak terasa kan, kita ngeklik suatu aplikasi itu nanti. Gelap banget. Nah itu belum lagi kalau kita ada berlangganan dulu nada dering atau apa itu. Oh itu berlangganan Pak? Iya itu Mas. Nada dering itu berlangganan? Nada dering itu berlangganan waktu itu. Katakanlah satu hari 1.500 kali berapa kita nggak sadar kan. Oh iya. Nah, kita nggak baca berhentinya gimana. Bintang ketik ini kan Ya, itu tiba-tiba berhenti. habis. Iya, tahu habis kita mau browsing nggak bisa itu. Oh, iya. Nah, itu. Itu saya sering ngalami kasus kayak gitu sih, pulsa keserot kan ya beli pulsa buat dialihin ke kuota Iya. itu, tapi lupa matiin data, tiba-tiba habis. Betul. Nah ini aku lupa udah masuk belum pulsanya itu, ternyata emang udah keserot. Nah, itulah mungkin ya aplikasi lah kemungkinan itu. Oh iya, itu sebelum ada telepon yang berkembang itu mungkin Mas tahu lagu bukan lagu ya, kayak pinjer. Oh Finger. Nah, pinjer itu kan ada atau pager Pager, pager. Oh pager tuh yang dulu tuh cuma kayak pesan bisa tertulis. ngirim pesan, Iya. tapi itu ada operatornya, jadi Iya. itu dikirim ke operator, nanti dari operator disampaikan ke tujuan. Oh gitu. Iya gitu ya Pak. Iya. Oh, iya Nah, itu katanya itu dulu tuh banyak digunakan di perusahaan-perusahaan. benar, itu mungkin untuk harus ngirim setelah fax kan dulu ada mesin fax itu ada urgent kan kalau tempat kerja mungkin. Nah, mungkin kalau di lapangan kan nggak mungkin. Nah, dia mungkin ketik itu baru pakai pen. Iya, kalau misalnya mau ada meeting gitu ya Pak, itu Iya. udah sangat Itu memudahkan. sangat vital sekali Mas.
Nah, kalau untuk dampak terhadap kehidupan sosial dan sehari-hari nih Pak. Untuk dampaknya ini ya Mas, kan di aplikasi itu ada suatu aplikasi yang mungkin yang generasi Z sendiri mungkin udah tahu ya. Iya. Mister X ya itu ya sangat berpengaruh sekali ya, mungkin efeknya adalah mungkin kejahatan, ada ini tuh kan sampai harus masuk ranah hukum, padahal anak itu seharusnya dia jangan dulu masuk ke situ, tapi ya itulah Ya, efeknya dan teknologinya. salah satu peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu UU ITE ya Pak. Iya. Sama UU pornografi mungkin Iya. salah satunya. Nah, jadi ya buat teman-teman nih harus hati-hati dan harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi yang ada saat ini, karena kita udah dimudahkan sekali dengan adanya teknologi saat ini ya Pak. Benar sekali, Jadi kita Mas. harus benar-benar bijak menggunakannya. Kalau nggak bijak ya kita bakal terjerumus ke hal negatif. Nah, Apalagi sekarang yang itu judelan, wah Itu itu malah sangat menjanjikan Mas. iya. Nah itu jangan sampai lah. Jangan sampai itu Kasihan emang itu. udah diatur. Jadi buat teman-teman nih buat pembelajaran aja, kalau aplikasi judul itu sangat minim sekali untungnya tapi banyak ruginya. Benar sekali loh. Nah, kalau untuk kehidupan sosial Pak Budi nih, kayak misal dulu tuh kan kita berinteraksi sosial tuh hanya di lingkungan sekitar aja. Iya. Nah, kalau sekarang kan kita udah bisa nih berinteraksi sama dunia luar lewat aplikasi seperti Benar sekali Facebook, Mas. Instagram ya. Itu udah merasakan belum Pak Budi? Saya untuk menggunakan aplikasi sendiri itu pertama muncul Facebook. Nah itu alhamdulillah sampai sekarang masih gunakan. Masih eksis Itu juga. masih Mas. Iya. Walaupun nggak ada pesertanya, tapi ya alhamdulillah itu cuma untuk ini aja kan, tahu sharing atau apa. Belum lagi kalau IG juga udah lama juga. Iya. Itu aja. Yang penting ada berita yang apalah gitu. Apalagi sekarang muncul yang baru Twitter, nah itu beritanya kan paling aktual tuh Mas. Ya, kalau beda aplikasi medsos tuh menurut saya beda dari kalangan penggunanya ya Pak. Kalau Facebook tuh kebanyakan masih orang-orang zaman dulu, orang-orang tua gitu. Iya, Nah benar itu sekali. masih banyak banget yang menggunakan Facebook. Nah kalau untuk Instagram itu mungkin lebih ke anak muda nih Pak. Ya. Oh Untuk Z update ya. Instastory. Bener ya. Kalau untuk TikTok nih, sekarang ada nih TikTok nih Pak. Nah itu Mas udah masuk ke berbagai kalangan, dari tua sampai muda itu ada, karena udah ada difasilitasi monetisasi. Nah itu bisa menjadi salah satu ladang cuan lah ya Pak. Iya. Wah kalau TikTok itu saya malah nggak tahu Mas. Kalau saya Itu. salah satu pengguna Twitter Iya. Pak. Wah bagus ya. Saya malah nggak bisa itu. Wah. HP-nya ya nggak ini, mungkin ya baru apa? Ya generasi old yang penting bisa buat komunikasi. Kalau Twitter tuh, jadi kalau yang apa yang sedang tren saat ini tuh ada listnya gitu. Misal trennya saat ini masih ada itu Indonesia gelap. Nah itu Iya. paling kalau udah masih menjadi tren nomor 1 itu akan muncul di paling Berarti atas. trending atas. topic tuh Mas. Ya, trending topic Oh, teratas. gitu. Nah kalau dampak positif sama negatif dari perkembangan teknologi yang Pak dirasakan. Dampak yang mana dulu ini? Positif dulu. Positif dulu. Kalau Ya. positifnya ya kita yang belum tahu jadi tahu perkembangan dunia saat ini kayak apa sih, teknologi kayak apa sih, kita udah tahu kan. Nah, bahkan itu sangat berita yang biasanya kita lihat di televisi itu belum ada, tapi itu dari aplikasi kayak di HP itu sudah sampai ada. dulu. Iya. Iya. Nah, Jadi itu. pihak wartawan atau reporter itu belum sempat merekam, Ya. tapi kita udah tahu Itu duluan. malah kalah sama netizen. Iya. Iya. Jadi Netizen tuh. kecepatan netizen itu udah gak diragukan lagi, apalagi netizen Indonesia Pak. Waduh, 62 Mas. Iya, Ya, itu kan. 62. Iya, iya. Kalau untuk pekerjaan ada dampaknya nggak sih Pak? Untuk pekerjaan ya, untuk pekerjaan sih enggak lah Mas. Itu sangat bantu sekali. Kalau ada informasi di tempat kerja itu harus urgent, harus tempat kerja ya udah ada informasi ya udah meluncur paling
Kalau absen untuk absen itu udah sekarang udah ada kayak fingerprint aja. Bener mas, Iya. tapi kalau di tempat saya kerja itu Masih belum. baru fingerprint ya. Fingerprint. Sekarang udah bisa absen online juga loh Pak. Kalau Udah ada fitur absen. online itu biasanya kalau pas tempat saya listrik mati itu listrik mati itu mau pulang kan, Iya. mau pulang foto selfie ibu saya absen gitu, udah rombongan gitu. belum ya, mungkin kedepannya mungkin ada lah Tapi mas. udah ada sekarang Pak. Iya. Web atau aplikasi yang buat absen online itu udah ada sekarang. Kayak kampus-kampus tuh udah banyak menggunakan. Mungkin lebih enak kan. Iya. Nah, tadi kan kita udah berbicara dampak positif Pak. Iya. Kita belum berbicara dampak negatif. Nah, apa yang kamu jelaskan? Untuk dampak negatifnya ya kita harus ini ya mas, pinter-pinter ini dulu lah, memilah-milah menggunakan aplikasi itulah. Jangan sampai kita ketergantungan atau apa, nanti efeknya itu jelek ke generasi berikutnya. Jangan sampai seharusnya dia meniti masa depan dengan lurus, jangan sampai dia jatuh gara-gara aplikasi itu. Iya, jadi benar-benar harus lebih bijak ya Pak. Bener mas. Iya. Kalau pengalaman yang Pak Budi pernah rasakan nih dalam menghadapi perkembangan atau perubahan teknologi. Untuk pengalaman, Iya. pengalamannya ya agak terkejut aja kok cepat segitunya. Seperti itu ya Pak. Oh, Benar-benar. cepat Masih berkembang. banget perkembangan teknologi saat ini. Nah, itu kok beda dengan saya dulu kan mungkin wah harus nunggu berapa hari kita ini kan, kalau sekarang baru hitungan detik mas dah ada informasi terbaru. Nah, itu sangat bagus sekali tuh. Oke. Jadi sekarang ini perubahan teknologi itu benar-benar berdampak banget untuk kehidupan Sangat sehari-hari. sangat sekali itu. Dulu tuh kita kalau mau main, generasi saya tuh awal-awal generasi saya Iya. tuh kalau mau main tuh ya harus door to door, apel lah dan bilangnya ke rumahnya langsung. Kalau sekarang kan bisa lewat HP. Jadi dari dampak teknologi itu buat kehidupan anak muda itu juga sangat berdampak. Salah satunya yaitu mungkin berkurangnya permainan tradisional. Bener mas. Dulu tuh masih banyak banget dimainkan permainan tradisional kayak bentek tau nggak Iya Pak? tahu itu Tahu mainan yang saya dari- dulu itu. Nah, bentek, main kelereng, nah itu kan masih banyak banget dimainkan dulu. Tapi sekarang tuh udah jarang Gila, banget. gila. Paling bisa dilihat di story kan. Iya. Nah itu seharusnya apa ya, pesan aja saya buat generasi milenial, generasi Z yang Nah, sekarang udah muncul generasi alpha Pak. Nah, mungkin Itu bisa disampaikan. apa lagi mas? Udah ada alpha itu Pak dari 2012 sampai sekarang tuh alpha maksudnya kelahiran dari 2012 ke atas maksudnya alpha. Wah cepat sekali tuh mas. Cepat banget tuh Pak. Cepat. Udah berapa generasi itu? Nanti belum udah mau masuki generasi beta juga. Boleh. Lama banget ya. Nggak tahu mungkin perkembangan apa lagi ya. Iya, pasti banyak banget. Mungkin teknologi robotik akan semakin Iya, masif ya Pak. bener mas. Apalagi mungkin yang kalau di Asia kan mungkin yang dikembangkan di Jepang kan. Wah, itu udah banyak banget. Apa-apa udah menggunakan robot kan. Iya. Jepang sama Cina itu pelopor di Asia itu. Ya itu efeknya ke ini tenaga kerja kan berkurang. Nah, ya harusnya gimana lah kalau bisa di plus 62 ini harus dipertahankan lah, diimbangi, pekerja tetap jalan, ekonomi jalan, teknologi juga jalan. Nah, itu mungkin ada keseimbangan Ya, tersendiri mungkin mas. ada pendampingan dari teknologi robotik. Bener Pak. sekali. Mungkin kayak seperti di tol nih sekarang Iya. kan udah ada e-tol, jadi udah nggak ada yang jaga lagi di gerbang tol itu. Nah itu mungkin bisa ditambah pendamping dari gerbang tol itu, jadi masih ada pekerja gitu Iya. ya Pak. Ya bisa itu mas, mungkin kedepannya ya. Iya. Tapi itu prosesnya juga lama. Iya, Nah, Pak. kasihan Nggak kan. Apalagi yang baru dia cari kerja. Nah, seharusnya dari pemerintah sendiri kan harus itu dicanangkan dulu lah. Untuk generasi
Z atau generasi saya dan generasi selanjutnya tuh mungkin harus berpikir lebih untuk mencari pekerjaan atau mungkin malah bisa menciptakan lapangan kerja nih, Benar, Mas. jadi bisa membuka kesempatan buat teman-teman yang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang penting kemauan. Iya. Ya, nah, Ada kemauan, ada jalan. ya benar. Berbasis Yang sana. penting biar penghasilan dulu. banyak banyak jalan tapi nggak ada penghasilan yang rugian. Ya, harus imbang lah. Itu. Oke. Mungkin saya rasa udah cukup panjang pembahasan kita ya Pak. Mungkin ada closing statement dari Pak Budi nih. Ya, untuk sekarang pesan dari kita ya berbijak-bijaklah menggunakan teknologi yang sangat cepat berkembang ini dengan diimbangi dengan pola pikir kita lah. Iya. Yang penting jalan, gunakan itu seperlunya aja udah cukup. Iya. Tetap harus gunakan dalam hal positif ya Pak. Benar sekali Mas, itu yang hal-hal yang bla 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 tinggalkan dulu ya. Tuh. Jadi buat teman-teman nih harus lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi ya, karena kita udah dimudahkan oleh teknologi dan kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk hal-hal positif, dan jangan sekali-kali gunakan untuk hal negatif karena itu akan menjerumuskan kita ya Pak. Bener Mas. Oke, mungkin buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nantikan video-video kita selanjutnya nih Pak. Mungkin untuk Siap. kesempatan kita akan bertemu. Terima kasih Mas, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Mas.